Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi dan berbagi inspirasi. Sudah hadir bersama saya seorang anak muda yang luar biasa, yaitu Natalia Luvena Lais. Natania, Kak. Oh, Natania Luvena Lais. Weh. Usia berapa? 17 tahun. 17 tahun. Waduh, saya harus manggil apa ini? Panggil Vena aja Kak biasanya. Oh, Vena. Iya. Oh. Vena ya, enggak teteh gitu ya. Vena aja. Vena, oke. Vena ya, ini Vena itu apa? Salah satu penulis muda atau penulis remaja ya enaknya ya. Penulis muda kali ya. Apa aja deh. Apa aja ya. Penulis milenial begitu ya. Karena Luvena ini sudah punya 15 buku yang ditulis. Iya. Wow. Dari tahun berapa itu kalau boleh tahu? Kalau Vena itu nulis awal bisa nulis itu dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya. Sudah nulis? Iya, sudah nulis buku. Oh, dan itu udah diterbitkan? Udah. Udah. Oh, itu gimana ceritanya kok anak kelas 4 SD sudah nulis buku? Biasanya kan anak 4 SD itu baru belajar nulis gitu kan. Ini kan nulis buku ini kan luar biasa. Ini gimana deh ceritanya? Oke. Vena. Ceritanya itu sih itu karena bakat aku tuh ditemuin oleh orang tua dan guru. Jadi awalnya ini aku juga sama lah kayak anak-anak SD lainnya yang suka main abis pulang sekolah gitu. Tapi bakat aku di nulis itu diawali dari kebiasaan orang tua aku yang sejak kecil memberikan anak-anaknya itu buku bacaan gitu untuk anak-anaknya. Jadi kami difasilitasin di rumah kita untuk selalu membaca gitu. Kita dikasih buku bacaan, buku bergambar, buku anak-anak, buku dongeng gitu. Jadi kita dari kecil udah selain pusing sama buku sekolah, kita ada sampingan nih refreshing pakai buku juga gitu. Oh, kalau pusing dengan buku sekolah, refreshingnya pakai buku lagi. Iya. Iya. Ini luar biasa. Jadi biasanya itu mama atau papa itu yang awal mulanya mengenalkan buku? Keduanya sih kalau Keduanya. singkat aku dia yang suka ngedongeng sebelum tidur juga mama gitu. Terus nah dari aku suka membaca ini, akhirnya tuh timbul keinginan pengen deh bisa buat cerita sendiri gitu. Karena kan anak-anak waktu aku masih kelas 4, masih kelas 1 gitu punya imajinasinya tentang peri lah gitu. Aku pengen deh baca buku tentang peri juga, aku punya bayangan dunia peri versi aku sendiri versi gitu. itu. Nah, Jadi aku itu pengen. yang Vena tuangin. Iya. Emang kalau boleh tahu judul buku pertama apa, Vena? Judul buku pertama aku yang aku tulis itu judulnya SLDS. Itu tentang seorang pemanah cilik gitu. Pemanah cilik. Itu dari mana itu Vena punya imajinasi seorang Apa pemanah? ya? Itu dari nonton film India sebenarnya sama mama. Kuckus Sautaya tuh. Saya taunya itu doang soalnya. Mahabharata. Mahabharata. Oh, Mahabharata. Ya. Tapi awal aku jadi penulis. Pas banget ini, Ven. Ada ini ya, Raja Golopati. Ini buku ternyata Mahabharata ini. Cuma kalau ini digabung sama Ramayana. Ternyata Mahabharata ini yang menginspirasi Vena untuk nulis pangeran pemanah. Itu tentang pemanah. Tapi sebelum buku aku bisa diterbitin, sebelum aku juga bisa ngirim ke penerbit itu, awalnya nggak ada yang tahu nih bakat terpendam aku gitu, kegemaran aku aku nulis cerita, nulis hayalan aku ke dalam buku-buku gitu. Awalnya nggak ada yang tahu. Terus aku kan juga dulu tuh aku bandel ya, masih kelas 4 SD, tapi aku buat sosial media. Nah, tapi untungnya kan aku dilarang karena orang tua itu takut digunainnya untuk macam-macam kan masih kecil ya. Tapi sebenarnya aku tuh gunain sosial media itu untuk ngubungin kakak-kakak penulis gitu yang biasanya kan di biografinya itu ada Facebook saya ya gitu. Jadi kadang aku chatin, "Hai Kak, gimana sih cara jadi penulis? Aku juga pengen," gitu. Oh, kepo-kepoin gitu ya. Iya, kepo-kepoin gitu. Nah, terus sampai akhirnya ada guru aku sama orang tua aku ngeliat aku nulis semacam cerita-cerita gitu di media sosial gitu. Nah, terus guru aku saat
ada lomba cerpen waktu itu FL2N se-kabupaten waktu aku masih SD, diikutin tuh sama guru aku, menang alhamdulillahnya itu, menang. tapi masih juara 2 gitu. Juara 2. Nah, tapi itu dari guru aku koordinasi ke orang tua, ke itu, ini sebenarnya bakatnya bagus loh, sayang banget kalau misalnya nggak dikembangin gitu loh. Jadi akhirnya dari situ udahlah, orang tua sama guru juga fokuskan ke aku itu. Aku waktu itu ditanya sama mamaku, kamu bener mau jadi penulis? Aku bilang iya mau jadi penulis. Nah, mamaku ingetin sebelum aku mau jadi penulis gini, kalau kamu mau jadi penulis, kamu harus konsisten loh. Apapun yang kamu mau nanti, kamu harus konsisten sama pekerjaan kamu gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, nggak boleh ya, Vena? setengah-setengah. Itu yang bikin Vena semangat dan sampai akhirnya punya 15 iya, buku. karena awalnya itu aku nulis buku, ngirim buku ke penerbit mayor itu nggak langsung diterima, ditolak dulu. Ditolak. Ditolak. Berapa kali itu Vena ditolak? 2-3 kali itu ditolak. 3 kali. Iya, itu kalau nggak berkat dukungan orang tua, guru semangatin gitu, pasti kayak aku udah down gitu. Biasanya kan kalau ditolak itu kan patah hati, galau gitu ya. Iya, tapi emang yang buat aku maju banget itu emang dukungan dari orang tua gitu, dari mama gitu. Itu faktor yang paling utama ya Vena ya. Nah, itu berarti terbit tahun berapa itu Vena? Pertama kali bukunya Vena buat? Berarti 2014-an gitu ya. 2014. 2014 sampai setelah itu terbit, akhirnya next langkah-langkah itu mempermudah langkah berikutnya ya. Kayak juga karena aku harus tetap belajar lagi. Karena aku selalu diingetin buat dapetin itu mudah banget, tapi pertahaninnya nggak gampang ya kan. Gitu ya. Jadi gampang, satu kali kita bisa bikin cerita bagus, selanjutnya bisa nggak sih lebih bagus lagi gitu. Itu yang jadi tantangan gitu. Nah, Ven, kan sampai Vena bisa di usia 17 tahun dengan 15 buku ini kan berarti cuma selisih 2 tahun dari usia Vena kan. Usia 17, buku sudah 15. Artinya 1 tahun minimal 1 tuh, Ven. Itu kalau misalnya aku nulis itu setiap tahun tuh aku bisa ngasilin kayak beberapa cerpen, beberapa novel juga. Tapi kan proses penerbitan itu lama ya, nggak langsung aku kasih ke penerbit terus diterima, nggak langsung diterbitin kan. Itu karena ada prosesnya juga, kayak aku nungguin pengumuman diterima atau ditolak itu 3 bulan dulu gitu. Terus habis itu kita nunggu lagi, udah dikasih surat kontrak, kita nunggu lagi proses penerbitan buku-buku lainnya gitu. Jadi sambil nunggu itu bikin baru lagi itu ya. Atau ini nggak, Ven, misalnya belum selesai satu novel misalnya atau satu buku, terus Vena punya ide lagi yang dibikin beda itu atau satu-satu itu. Kalau pengalamannya Vena sendiri. Kalau pengalaman nulis ya, itu kayak hambatan gitu ya. Pernah sih kayak gitu, tapi itu banget, gak boleh banget sebenarnya kayak gitu. Kita harus fokus sama satu dulu, selesain dulu. Tapi kalau punya ide lain, ya catat aja dulu. Misalnya kan tiba-tiba emang ide suka datang tiba-tiba di kamar mandi lagi di jalan gitu. Aku biasain bawa notes kecil gitu. Pokoknya dimanapun dapat ide tulis Vena dulu. Soal nanti nulisnya nanti. Iya, itu bisa jadi draft. Bisa jadi draft itu. Nah, buku apa Vena yang paling dari 15 buku itu yang menurut Vena dan ini saya paling suka nih di antara buku saya itu, atau semuanya suka itu. Tapi pasti ada dong yang paling Vena suka banget itu. Iya, semuanya aku suka karena karya aku berharga. Aku bikinnya susah banget itu. Iya, karena jadi penulis itu nggak mudah lah. Betul, karena nggak semua orang itu punya kemampuan menulis. Dia kadang-kadang punya pengetahuan yang luar biasa banyaknya, tapi karena tidak biasa menulis, ya cuma jadi pengetahuan saja, Ven ya. Yang paling aku suka sih mungkin ada satu judul namanya Just Do It Bobby. Itu idenya benar-benar dari kehidupan aku sama adik aku gitu. Karena nama adik aku juga Bobby. Gitu. Adik Bobby. Iya, itu ide waktu aku masih kecil gitu. Jadi menceritakan Vena sendiri sama aku Bobby ya. Ambil sudut pandang adik aku karena itu ceritanya tentang perasaan seorang adik yang selalu dibandingin sama tetangga, sama guru-guru, sama kakaknya gitu loh. Maksudnya dibandingin adiknya yang misalnya lebih kayak gayanya bebas gitu lah, terus kalau kakaknya itu berprestasi gitu. Itu kayak pengalaman sendiri. Karena aku suka dapat ide dari adik aku juga sih sering. Begitu. Dari justru ide ngeliatin adik aku. Gitu. Lihat adik, ada yang dari sekitar ya itu ya, Vena. Nah, Ven, untuk menulis itu kan nggak gampang tuh ya. Saya juga kadang-kadang kehilangan mood ya kan. Kita sudah nulis baru setengah perjalanan tulisan kita sudah hilang tuh itu kan, tiba-tiba itu. Nah, biasanya kalau boleh tahu kiat-kiat yang Vena bisa bagikan ke teman-teman untuk merumuskan itu satu ide dan ide itu bisa menjadi satu karya utuh itu. Biasanya kalau Vena? Kalau aku sih
biar nggak buntu gitu, aku selalu apa ya, bikin plotnya gitu. Bikin plot, jadi dari bab 1 nih, aku udah ngerancang bab 1 ini ceritanya tentang apa sih, aku bikin intinya dulu gitu. Hmm. Jadi kita nggak bakal kehilangan arah lah gitu kalau bikin plot gitu. Apa ya, semacam namanya sih itu Outline ya, kayak hotline gitu. ya. Kalau di teorikan itu hotline-nya gitu ya. Jadi Vena bikin inti-inti apa, pesan utama di tiap-tiap bab, nanti baru dikembangkan begitu. Iya betul. Oh, itu. Jadi biar nggak tersesat lah dalam cerita sendiri gitu. Iya. Vena bikin ini nggak apa, kelas pelatihan begitu buat teman-teman remaja, teman anak-anak seusia Vena yang mau belajar, itu bisa nggak kalau belajar sama Vena? Iya, aku sering sih kayak diundang untuk jadi guest speaker, motivator gitu ke sekolah-sekolah atau diundang sama komunitas gitu. Waktu dari aku masih SD atau SMP gitu. Ya. Terus tahun 2018 aku juga pernah jadi duta baca Kota Tangerang. Oh, duta Iya, baca. Iya. Ya di Kota Tangerang. Nah, itu aku lebih sering terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya membaca gitu. Iya. Jadi Vena ini dia duta baca, termasuk remaja berprestasi. Hari ini juga sedang menjadi apa, remaja parlemen ya Vena ya. Bahkan karena karya-karyanya Vena juga menjadi pembicara di forum-forum internasional ya Ven ya. Iya, Nah, boleh alhamdulillah. diceritakan nggak Ven, forum-forum apa saja dan negara-negara mana yang sudah pernah memberi kesempatan Vena untuk unjuk gigi? Unjuk gigi. Kalau mungkin di internasional ya, ini kan berkat menulis itu aku nggak hanya bisa nulis aja. Sebenarnya dari nulis ini aku bisa ke gerbang-gerbang baru gitu. Jadi aku dari nulis aku jadi punya ketertarikan untuk nulis skenario film. Terus tiba-tiba aku juga bisa belajar tentang filmmakingnya itu sendiri gitu. Jadi bisa kemana-mana itu aku dari menulis itu buka gerbang ke baru gitu. Nah dari situ aku ikut event-event, lomba-lomba gitu sampai akhirnya bisa dikenal orang juga gitu dan diundang sama mereka gitu. Undang. Paling jauh di mana tuh Vena? Tahun 2019 aku ke Busan untuk ikut untuk diundang jadi delegasi Indonesia. Di Busan Korea. Busan Korea. Iya. Wow, ketemu sama ini enggak? Siapa? Haming Poi. Sama PST itu ketemu enggak? Enggak ya. K-popper bukan nih Vena? Kurang sih. Kurang ya, tapi Vena ini Korean begitu ya. Mukanya Aku jadi suka bahasanya dong. suka bahasanya ya. Saya taunya apa ya, sarang hea aja. Selebihnya nggak tahu apaan itu ya. Tapi oke, jadi ternyata dari menulis itu efek dominonya kemana-mana ya Vena ya. Bahkan Vena itu sekarang juga jadi salah satu penulis skenario film itu ya. Bahkan sudah ada berapa Vena film yang Vena buat? Aduh, kalau aku yang terlibat dari film itu sih mungkin ada lebih dari 10 gitu ya. 10 ya. Nah terus juga, oh ya kembali lagi dari nulis ini ke dominonya kemana lagi, itu juga dari nulis aku bisa punya pemahaman baru gitu. Jadi kan awalnya aku tuh cuma anak-anak kecil ya yang suka nulis cerita tentang fantasi gitu. Terus kan aku berkembang dari anak kecil jadi remaja. Buku bacaan yang aku suka juga berubah. Gitu. Nah gaya nulis aku juga berubah. Dari situ aku punya pemahaman baru tentang sesuatu gitu. Nah, oh ya dari menulis juga aku tuh bisa tahu, aku bisa buat sebuah perpustakaan mini di rumah aku ya. Nah itu tuh berawal dari pengalaman aku sebagai penulis, karena aku sering banget dapat chatan dari kayak yang pembaca aku kan juga masih usia anak-anak juga gitu, bilang gini, kakak aku juga pengen jadi penulis, tapi beberapa itu ada yang curhat juga, kak aku pengen jadi penulis tapi nggak ada yang bisa ngajarin, aku tidak punya fasilitas buat komputer gitu, nggak bisa, mereka nggak punya, kurang dukungan, terus karena faktor stigma ada masyarakat yang lebih mementingkan anaknya itu pintarnya di bidang akademik lah, non akademik itu kurang dipandang gitu. Padahal sebenarnya bisa kok, banyak kok buktinya ya yang sukses di bidang non akademik gitu. Artinya kalau kita suka dan totalitas di situ juga bisa ya Vena ya. Yang penting tuh kalau anaknya punya kemampuan di bidang itu harusnya bisa dikembangin gitu loh. Itu bisa jadi bahan survive mereka di masa depan. Nah itu yang bikin aku sering aku sampaikan juga kalau aku diundang jadi guest speaker, motivator gitu. Nah, terus aku buat perpustakaan di depan rumahku juga itu karena aku ngeliat anak-anak kecil ini kok mainnya setiap malam minggu gitu, malam lari-larian dan itu juga tanpa pengawasan orang tua ya. Karena menurut aku kenapa ya mereka nggak lakuin yang lebih bermanfaat gitu loh. Yang seru tapi bermanfaat untuk mereka gitu ya. Ya udah, aku diskusi sama mamaku juga,
ya udah kita kan punya banyak buku nih, stok di rumah, kita ajak mereka ke rumah gitu. Tapi kita pancing mereka nggak cuma dengan buku-buku yang menarik, tapi kita pancing juga dengan kayak kegiatan mendongeng bareng-bareng gitu. Apa nama perpustakaannya kalau di rumah Vena? Karena perpustakaannya di depan teras rumah, jadi aku namain perpustakaan teras depan rumah. Oh, perpustakaan teras. Teras itu. depan rumah. Itu terbuka untuk siapapun warga atau anak-anak di sekitar rumah Iya, Vena yang mau belajar tuh ya. Ya biasanya sih anak-anak yang sekitar aku. Berarti Vena juga di situ ini juga dong, ngebimbing mereka untuk yang punya minat untuk nulis, untuk apapun Vena juga kasih Iya, pelatihan-pelatihan malah begitu. aku yang belajar dari anak-anak ini loh, kayak Oh, malah Vena yang aku belajar. banyak belajar dari anak-anak itu, kayak aku ngelihat ternyata emang nggak semua anak tuh punya potensi, tapi mereka tuh nggak bisa ngembangin karena banyak faktor tadi. Dan kalau kita ada yang sadar sama permasalahan ini, tentang isu inilah ya, ada sadar terus mau bergerak aja, mau membantu ulurin tangan, sebenarnya bisa banget kita nyiptain lingkungan yang baik untuk anak-anak gitu, yang bisa mengembangkan bakat mereka, nanti mereka bisa menjadi sesuatu, survive di masa depan dengan kemampuan masing-masing gitu. Oh, itu. Jadi itu Vena justru belajar dari persoalan-persoalan yang Vena lihat, yang Vena setelah membuka perpustakaan itu juga banyak input imajinasi itu, barangkali ya, ide baru itu ya Vena dari itu. Iya, soalnya aku juga buka perpustakaan kan awalnya masih narik anak-anaknya itu nggak mudah gitu loh. Aku gunain adik aku kan dekat sama anak-anak di situ tuh, kayak dia dianggap sebagai bosnya gitu lah sama anak-anak kecil itu. Jadi aku undang, ayo dek, suruh mereka pada ke rumah gitu. Terus tantangan lainnya kayak yakinin masyarakat atau orang tua mereka kalau anak-anaknya itu datang ke rumah itu buat kegiatan yang bagus gitu loh. Awalnya nggak mudah, tapi karena konsisten juga untuk ngajarin mereka, terus kita juga emang kayak relawan aja sih, dekat sama mereka gitu. Nah, akhirnya tuh sampai kita bisa buktiin kalau anak-anak itu kan ada yang punya bakat di bidang masing-masing, ada yang tulisannya lebih bagus, ada yang tulisannya mungkin kurang tapi mendongengnya itu lebih kuat gitu loh. Ada juga yang lebih suka kayak ngatur anak-anak itu, jadi bisa jadi direktor film gitu. Nah, kita akhirnya buka kelas buat anak-anak yang khusus tertarik lah di bidang itu, sampai akhirnya ada prestasi nih dari anak-anak perpustakaan teras depan rumah. Jadi sepulang aku dari Busan itu, aku ngajarin mereka, terus mereka ada yang juga yang tertarik pengen ikut dong ke Korea juga, pengen belajar film deh gitu. Akhirnya 2019 mereka buat film, aku cuma bantuin kayak ngasih ilmu, terus ngasih fasilitas juga untuk mereka, dan anak-anak SD sama SMP dapat penghargaan untuk film yang murni dibuat sama mereka itu di tingkat nasional. Festival Film Pelajar Nasional di Jogja gitu. Judulnya apa itu, Vena? Yang SD itu judulnya Naya Sakit gitu. Naya Sakit. Wah, luar biasa banget. Itu cerita tentang apa? Itu anak-anak sendiri yang bikin jadinya. Jadi Vena cuma memandu berarti memandu mereka ya. Nah, yang direktur juga anak kecil, yang penulis naskahnya juga anak kecil gitu. Itu yang banget dari anak-anak yang pada awal mulanya hanya main di perpustakaannya Vena itu ya, sampai akhirnya mereka punya karya yang itu jadi juara di tingkat nasional. Oke, keren banget ini. Nah, Vena, apa sih sebetulnya selain tadi ya efek domino bahwa Vena akhirnya dikenal banyak orang, menjadi pembicara di banyak tempat, bahkan sampai ke luar negeri ya, ke go internasional itu ya. Itu. Kalau Vena sendiri, yang paling Vena rasakan yang ini membuat perubahan besar dalam hidup Vena itu dengan menjadi penulis itu apa, Vena? Apa ya? Kalau dari perubahan banyak sih sebenarnya perubahan besar itu, tapi lebih ke pengembangan diri aku juga untuk lebih peduli sama masyarakat gitu, juga lebih peduli sama isu-isu yang ada gitu. Artinya kepekaan kita terhadap sosial lingkungan kita itu jadi lebih terasa deh, Vena ya. Jadi kalau Vena lihat orang sedih, jadi sedih gitu. Enggak ya. Nah, Ven, kalau Vena sendiri itu sebelum akhirnya menjadi penulis itu, waktu kecil sendiri Vena itu cita-citanya memang sebagai penulis, atau Vena sebenarnya punya cita-cita lain sampai kok tiba-tiba jadi penulis gitu? Kayak cita-cita tuh apa ya, dari kecil masih anak-anak itu kayak teman-teman pengen cita-cita jadi dokter, aku juga ikutan jadi dokter, masih kayak gitu lah ya. Oh iya. Iya itu. Tapi kalau jadi penulis sendiri itu karena minat aku suka ngarang cerita itu aja. Jadi hobi aku gitu. Hobi ya. Jadi mengalir saja itu ya, tanpa sebelumnya direncanakan ya. Jadi ya sama kayak anak-anak yang lain kali, Ven ya. Kadang-kadang ditanya jadi apa, dokter, jadi polisi, jadi ini, tapi
ternyata seiring perjalanan waktu setelah Vena itu diberitahu bahwa bakatnya di nulis, Vena totality di situ. Nah, kan ini Vena juga masih sekolah ya Vena ya. Iya. Di kelas berapa Vena berarti sekarang? Aku kelas 3 di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Di kelas 3. Iya, Kelas 3. Kelas 3 itu Kelas berarti 12. kelas 12 ya. Bentar lagi berarti mau masuk kuliah Iya. gitu ya, Vena. Nah, itu gimana Ven membagi ya, waktu Vena untuk belajar yang akademik katakan ya, sesuai dengan sekolah dengan kegiatan Vena sebagai menulis, atau justru dua-duanya apa ya, nyekruf kalau orang Serang bilangnya gitu. Nyekruf itu bisa dijalankan secara Iya, bersama. bisa dijalankan bersamaan. Karena kan aku masuk sekolah itu lewat apa ya namanya, jalur prestasi. Nah, jadi itu aku udah janji lah sama sekolah, kalau udah lewat jalur prestasi berarti kita harus bawain prestasi yang baik untuk nama sekolah juga gitu. Dan alhamdulillah sih sekolah aku ngedukung gitu, aku dapet sekolah yang ngedukung untuk itu. Jadi kalau buat ngeimbangin gitu bisa lah gitu. Bisa ya. Jadi artinya sebenarnya justru nggak mengganggu ya Vena ya. Justru ini jadi modal penting apa ya Vena ya. Iya. Itu juga karena lingkungan aku ngedukung. Kalau misalnya nggak dukung mungkin aku punya dapat masalah gitu ya. Berarti yang paling penting itu sebenarnya selain apa ya dorongan dari internal kita ya Vena ya, motivasi, kemudian apa ya kontinuitas itu ya, apa ya istilahnya kalau konsistensi lah, kalau bahasa agamanya mah istiqomah gitu ya. Itu peran keluarga itu ya, khususnya orang tua itu sangat mendukung. Artinya orang tua di luar sana ketika anaknya pengen berkembang itu ya harus dicari potensinya apa gitu ya Vena ya. Jadi harus peka sama potensi anaknya sendiri gitu loh. Karena misalnya anak itu nggak ibarat ikan yang pengen jadi burung aja lah, padahal mereka kan tinggalnya di air. Jadi harus sadar lah berarti dia kemampuannya di berenang gitu. Jadi itu yang harusnya difokuskan sama orang tua kita ya Vena ya. Jadi kalau anaknya itu ikan itu ya yang habitnya di kolam, harusnya ya dilatihnya berenang gitu ya Vena ya. Nah itu yang Vena rasakan gitu ya, bahwa Vena, nah Ven, karena Vena itu penulis, nah kan kalau belajar di sekolah itu kan banyak banget pelajarannya itu. Nah ada nggak pelajaran yang Vena secara ini juga nggak terlalu bisa itu, atau Vena justru nggak ada masalah itu? Kalau mungkin standar sih cuman kadang emang dapat kesulitan karena aku sering dispen sekolah gitu. Mungkin kalau aku kan masuk IPS karena emang passion aku juga kayak di sosial gitu. Tapi mungkin agak susah dihitung-hitungannya aja sih. Tapi untuk punya teman juga yang dukung juga lah, jadi bisa nanya-nanya gitu. Tapi itu nggak ada masalah ya Vena, dan nggak perlu harus bikin risau kali ya, bahwa kalau kita memang lemah di situ ya sudah gitu kan. Kita punya kemampuan lain, bisa punya kemampuan lain. Iya. Nah, justru kemampuan kita yang terbesar itu ya Vena ya, yang harus dikembangkan itu. Iya, karena itu bakal jadi bekal kita di masa depan banget. Kita kalau kemampuan kita bukan di situ, tapi kita paksain ya nanti lepas lepas gitu. Ya, malah akhirnya ambiar semua ya. Tapi kalau kita misalnya udah tahu kemampuan kita, udah tahu potensi kita, udah ngembangin juga, kita mau jadi apa aja juga di masa depan pasti ketemu jalannya lah gitu. Ketemu jalannya ya. Tadi kuncinya apa? Totalitas, istiqomah itu ya Vena ya, dan percaya bahwa setiap orang punya potensi, dan potensi itu yang harus diperkuat ya, tanpa harus menjadi orang lain barangkali ya Vena ya. Karena Vena ternyata juga walaupun jago nulis 15 karya buku, 10 lebih film dibuat, ternyata hitung-hitungannya Vena juga ada kelemahannya itu Vena. Dan itu nggak ada persoalan ya ternyata ya. Nah Vena sekarang kan remaja kita sebenarnya kan banyak ya, dan tidak semua remaja itu seberuntung kita begitu barangkali ya, yang punya dukungan kuat dari orang tua. Nah, apa nih Vena pesannya buat mereka biar walaupun dengan segala keterbatasan itu juga kita bisa punya prestasi dengan bidang yang kita geluti itu? Untuk kita tuh harus semangat lah pokoknya. Semangat ya. Iya, harus sadar juga, dan kita harus perbanyak peluang kita gitu. Harus lihat peluang kita harus gali terus peluang itu gitu. Apa yang kita punya, apa yang kira-kira kita bisa, itu yang dikerjakan. Nggak usah mikir yang kita nggak bisa gitu ya. Iya. Yang penting optimis aja dulu hasilnya apa, kita bisa coba lagi kok gitu. Coba lagi. Ven, selama
perjalanan menulis nih Vena itu ada nggak tulisan yang Vena nggak selesai? Ada lah Ada, pasti. ada. Itu buku atau tulisan sekedar tulisan kayak Mungkin cerpen kayak gitu? draft gitu Oh, ada draft. juga. Ada. Itu karena mungkin lupa bikin plot gitu, jadi pas dibuka lagi draftnya, ini ceritanya tentang apa ya? Perasaan dulu seru banget tapi lupa gitu. Itu Oh, makanya ada. pentingnya buat Hmm. outline sih kalau menurut aku. Oh, ada ya, Vena. Mm-mm. Apa nih, Vena? Buat teman-teman biar apa ya? Biar belajar seperti Vena lah katakan begitu ya. Menulis kan sebenarnya kan banyak teman-teman kita yang punya loh, punya apa? Punya cita-cita itu ya, Hmm. jadi penulis tapi Pesan belum untuk bisa-bisa. yang ingin jadi penulis gitu ya mungkin ya. Ya. Kalau cuma ada dua cara, Hmm. tiga, baca buku, Hmm. nulis, Hmm. coba lagi, udah gitu. Pokoknya gitu lah Kak. Baca buku. Iya, baca buku itu untuk eh, menambah kosakata kita gitu. Kita jadi Hmm. tahu. Bacalah buku yang beragam gitu loh. Jangan yang kita suka aja, yang kita nggak suka juga coba kita coba baca. Kenapa sih Oh. kita nggak suka gitu. Jadi kita bakalan kelatih lah otak kita untuk nanti dituangkan ke tulisan, kita bisa nemuin gaya kita sendiri gitu. Jadi nggak harus buku yang kita suka ya, Hmm. buku yang kita nggak suka itu juga ini penting dibaca ya Iya. untuk selain menambah pengetahuan itu untuk menambah kosakata. Iya juga bisa menambah pikiran kritis kita loh. Kita bisa Oh, gitu. bisa lihat Mm-mm. kekurangan dan ini. Nah, Vena sendiri kalau dalam sehari-hari itu biasanya berapa Vena yang baca, yang Vena baca? Oh, paling enggak aku tuh kalau tidur, kalau misalnya nggak bisa tidur gitu, aku sering sebelum tidur tuh aku baca buku gitu. Biasanya gitu sih, paling satu buku gitu. Satu buku. Apa Vena yang paling Vena suka dari banyak jenis buku biasanya? Kayak aku lebih suka sastra fiksi gitu Sastra sih. fiksi. Ada tokoh favorit misalnya? Aku suka ini, penulis namanya Ziggy Zajazeovina Zabriskie, itu panjang banget ya Oh, namanya. namanya panjang banget ya. Itu judulnya Semua Ikan di Langit. Semua ikan di Hmm. langit. Oh. Itu emang dia pemenang lomba DKJ juga. Dan itu emang keren sih. Itu punya gayanya masing-masing gitu. Kalau Vena lebih banyak nulis di fiksi. Fiksi ya, novel, cerpen gitu ya Vena ya. Jadi baca, setelah baca, coba. Baca, latihan. Dan coba lagi. Gitu. Nah, apa ya? Biasanya apa Vena yang kalau nulis ini biasanya kan kalimat pembuka nih yang paling sulit ini, yang paling sulit ini. Nah, kalau Vena di kalimat pembuka atau justru kalimat pembuka mah nggak sulit tapi justru kalimat berikutnya. Nah, menurut Vena apakah penting kalimat pertama itu menjadi itu penting banget. Penting ya? Iya, karena aku dikasih tahu tuh ya kalau editor itu bahkan ngelihatnya tuh dari halaman pertama kita, dari kalimat pertama kita itu kan editor pasti menerima banyak banget kiriman naskah yang ingin diterbitkan ya. Itu kalau kalimat pertama kita aja nggak menarik, ya udah mending gak usah dibaca lagi gitu. Jadi pastikan itu buat para yang ingin jadi penulis, kalimat pembuka kamu, kalimat awal kamu, paragraf pertama ataupun halaman pertama itu udah menarik gitu. Jadi itu bisa bikin ini menarik nih, jadi pengen baca lagi gitu. Kalau halaman pertamanya aja udah ngebosenin, jadi males kan ya. Berarti kalimat pertama atau halaman pertama dari buku kita itu yang menentukan nasib buku kita diterima atau tidak ya? Oke. Itu juga salah satu faktor. Dan tadi ya coba lagi ya. Jadi walau dengan kondisi apapun itu. Nah, kalau Vena sendiri ada nggak waktu-waktu yang menurut Vena ini momen paling ini banget lah, paling enak buat nulis gitu. Ada atau Vena justru enggak semua waktu itu? Ada sih, kadang kan mungkin karena aku juga peralihan dari remaja, anak-anak remaja gitu, kayak moodnya kayak sering naik turun gitu. Jadi emang harus aku kenalin diri aku sendiri, kayak berarti aku lebih bagus nih, tulisan aku lebih bagus kalau misalnya mood aku tenang, di tempat tenang gitu. Jadi aku berusaha buat ngendaliin diri juga gitu. Jadi misalnya aku biasa nulis aja kayak tengah malam gitu. Tengah malam? Iya. Berarti itu Vena tidur dulu atau enggak nonton kalau dulu? habis tidur siang tapi malamnya aku bisa tidur gitu. Oh gitu. Jadi tukang begadang berarti Vena ya? Enggak juga sih kadang-kadang. Tukang begadang. Nah Ven, kalau ide itu Ven, Vena menggali ide itu biasanya selain baca buku tadi dari keluarga itu biasanya ada lagi nggak Ven ide-ide yang Vena gali atau mungkin traveling misalnya atau makan kumpul sama teman-teman itu ada nggak? Iya itu kayak ngelihat sekitar ya biasanya
datang aja ide kayak gitu. Atau bisa juga ada pure imajinasi dicampur gitu sih. Campur. Biasanya. Kalau Vena lebih banyaknya nangkep dari mana? Datangnya itu si ilham ide itu. Tiba-tiba ngeliat sekitar terus kecampur sama imajinasi. Karena gaya penulisan aku yang aku lagi suka ini di masa remaja ini, aku lebih suka ke fiksi tapi misalnya tokohnya itu abstrak dan menyuarakan isu-isu sosial gitu. Karena aku pernah kayak contohnya aku pernah nulis cerita tentang seorang roh bayi yang cari jalan pulang, itu roh jabang bayi yang dibuang sebenarnya gitu. Oh, Iya, aku pengen nulis ke situ. Pernah berarti nulis. Vena mau mengkritik tentang apa ya? Mau memasukkan tentang isu sosial gitu ke dalam tulisan kita untuk nyampein pesan apa sih yang harus kita lakuin gitu sebenarnya. Bahwa ada fenomena bayi-bayi yang tidak berdosa dibuang. Tapi lewat gitu. Fiksi cerita gitu lah yang Vena gambarkan dengan apa ya, genre agak semi-semi horor gitu ya. Padahal pesannya sebenarnya adalah kritik terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuang bayinya begitu saja ya. Iya itu. Oh itu, keren banget ya Vena ya. Gue nggak pernah nulisnya kayak gitu. Iya, nggak pernah kepikiran saya itu. Kalau saya kan nulisnya yang apa ya, yang real ternyata justru dibalik tulisan-tulisan fiksi itu sebenarnya ada makna sendiri. Ada makna tersendiri itu. Nah ini yang ini. Nah mungkin terakhir Vena, apa sih Vena biar apa ya teman-teman itu yang Vena, teman-teman yang sebaya Vena itu, karena kan sekarang banyak banget tuh fenomena bahwa apa anak-anak remaja kita itu apa ya dipandang oleh orang tua itu sebelah mata, kalau main medsos itu wah menghabis-habiskan waktu, tapi ternyata justru Vena itu berangkat dari Facebook ya, bisa kenal dengan banyak penulis. Ini bandel ini gitu ya. Jadi bandel itu sebenarnya boleh ya Vena ya. Tergantung. Tapi bandel yang bermanfaat tapi gitu ya. Dari situ tetap dipantau habis itu sama orang tua, ketahuan tetap dipantau gitu. Yang penting sih kayak pantauan dari sekitarnya juga gitu. Jadi Vena termasuk orang yang Vena percaya juga bahwa media sosial yang sekarang lagi booming ini, lagi rame itu, dia sebenarnya adalah hari yang atau media yang cukup membantu kita untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Iya benar. Bisa juga untuk media menularkan semangat gitu. Menularkan semangat. Kayak kan misalnya nih, ini podcast kayak gini kan banyak yang bikin juga ya gitu. Karena lihat orang bikin podcast gitu. Ini kan bisa jadi semangat untuk literasi juga ya media, literasi lewat media gitu kan. Akhirnya ada orang-orang yang bikin juga konten dengan mengolah kata-kata, mereka mikir apa ya kontennya, tapi tentu aja harus ada pantauan supaya konten yang dibikin anak muda itu kontennya yang baik gitu, yang positif itu ya. Positif. Oke, nah Ven, selain motivasi mungkin barangkali ini saya coba lihat nih persoalan sosial. Banyak yang bilang bahwa literasi kita itu termasuk yang kategori rendah, katanya begitu, katanya ya. UNESCO juga bilangnya kita di urutan 60 dari 61 negara. Terus banyak lah begitu ya. 0,01% dari sekian ribu itu. Nah, Vena sebagai penulis itu percaya nggak bahwa memang literasi kita rendah atau sebenarnya enggak, literasi kita itu bagus itu? Kalau menurut kacamata Vena sebagai penulis? Kalau menurut aku dari tahun ke tahun, apalagi dari tahun ke tahun, Indonesia sebenarnya terus meningkat kok, tapi walaupun dikit-dikit gitu. Karena sebenarnya menurut aku orang Indonesia itu semuanya suka baca kok, tapi nggak paham apa yang dibaca. Ini menarik. Makanya itu menjadi penyaluran hoax terbanyak gitu karena itu nggak paham apa yang dibaca. Ini diksi yang baru ini Vena. Masyarakat kita itu suka baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Makanya kemampuan literasinya rendah kan. Literasi kan bukan cuma membaca doang kan, tapi bisa mengolah informasinya gitu. Memahami. Nah, apa kiatnya tuh Vena biar kita paham nih sama yang kita baca itu? Telaah. Cari dulu lah informasinya, gali dulu bener gak sih gitu. Harus cek and recheck dulu lah sebelum kita benar-benar percaya kalau berita atau tulisan ini real gitu. Atau kita perlu pelan-pelan juga Vena untuk membacanya. Iya, jadi ada baca cerdas sama baca kritis. Jadi kita harus bisa ngembangin keduanya. Ini ya, berarti nah ini yang menarik nih, harus membaca secara cerdas dan membaca secara kritis itu ya, bahwa informasi yang kita dapatkan itu juga harus diuji ya kebenarannya Vena ya. Oke, ini juga pengetahuan baru nih Vena buat saya nih, yang ternyata kalah ini dalam memahami bacaan sama Vena, karena Vena ini ternyata kuncinya itu ya nggak sekedar baca ya Vena ya. Mungkin juga kita harus kalau membaca juga harus jangan buru-buru kali ya Vena ya. Harus pelan-pelan dipahami apa tiap kata per katanya itu ya.
eh tadi saya mau nanya apa ya, Ven? Lupa. Tadi ada pertanyaan. Nah, Vena, untuk ngejaga apa konsistensi kita dalam berkarya itu apa, Vena? Untuk biar kita itu kan pasti ada dong yang namanya orang itu hilang bad mood-nya itu kan. Nah, itu biasanya apa, Vena, untuk ngejaga itu? Pertama, sebelum mulai itu pastiin dulu tujuan kamu tuh apa sih. Itu karena tujuan itu yang bakal bisa menjaga konsistensi kita lah gitu. Tujuan itu bakal kemanapun kita nanti akan tersesat, tapi kalau kita punya tujuan, pasti tujuan itu bakal mencarikan jalan yang baru untuk kita gitu. Tuh, jadi kita harus pastiin tujuan kita apa. Nah, ngomong-ngomong tujuan itu, Vena sendiri, cita-cita terbesar dalam hidup Vena itu apa? Sebenarnya kalau cita-cita aku nggak tahu nama profesinya apa, tapi aku pengen nanti aku bisa buat sebuah badan atau lembaga atau tempat yang besar itu untuk anak-anak muda bisa mengembangkan dirinya. Gitu. Aku pengen bikin sebuah tempat kayak gitu sih, lebih ke masyarakat gitu. Apapun namanya lembaganya, apapun namanya, tapi apapun itu nama profesinya, ya. menjadi wadah untuk pengembangan sumber daya manusia. Iya, pengembangan diri. Ya. Wih, luar biasa. Saya doakan Amin. Vena menjadi Menteri Pendidikan atau Menteri Kebudayaan dan Pemberdayaan Manusia. Terima kasih banyak ini, Vena, nggak kapok ya. Jadi terakhir mungkin Vena, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar cacahan literasi Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, biar tetap positive thinking, itu ya, tetap berprestasi begitu. Apa, Vena, yang ingin disampaikan? Pertama, kalau untuk berprestasi sih, gerbang literasi itu emang bukan tentang baca, tapi gerbang utama itu membaca gitu. Jadi kita kalau mau mengasah literasi kita, ya kita mulai dulu dengan membaca gitu. Jadi teruslah membaca. Oke, teruslah. Dan ada lagi pesan aku buat orang-orang yang kita tuh sadar, kembali lagi sih, itu pesan yang tadi sih, cuma aku pengen ingetin lagi. Iya, boleh. Kalau kita sadar tentang suatu isu masalah gitu, kita tuh cuma butuh orang yang sadar dan mau berani bergerak. Satu langkah aja itu bisa mengubah sesuatu gitu, walaupun cuma sedikit aja. Makanya buatlah langkah yang besar gitu. Oke. Jadi pokoknya harus mulai intinya ya. Mulai, dan itu dimulai dengan kalimat membaca sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah. Oke, terima kasih Vena, atas kesempatannya, sukses terus. Amin. Semoga terus menghasilkan karya-karya terbarunya, kita tunggu itu kan. Oke, demikian cacahan literasi kita edisi kali ini dengan Vena, semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut sosok Vena, nanti kita bisa menghubungi Vena langsung, nanti dicantumkan ini Instagram dan media sosialnya Vena, jadi teman-teman bisa langsung bercakap-cakap dengan Vena atau bisa berkunjung langsung ke Perpustakaan Teras yang beralamat di mana, Vena? Aku di Dasana Indah. Dasana Indah. Alamat lengkapnya? Mungkin kontak aku dulu. Oh, jadwal kunjungannya. Lewat Instagram. Follow ya di apa, Vena? IG aku @thevena_vena9. Oke, siap. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah inspirasi kita untuk terus berkarya, untuk terus berbuat kebajikan. Orang boleh pandai sepandai-pandainya, tapi selama dia tidak menulis, dia tidak akan dikenal oleh masyarakatnya dan bahkan hilang dari sejarahnya. Sekian, salam literasi, membaca kata, membaca dunia.